Namaku Ratna. Aku seorang ibu sekaligus istri. Dan seperti kebanyakan perempuan lain, hidupku diisi oleh hal-hal yang terlihat sederhana. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, memastikan seragam anakku rapi, mengantar hari dengan rutinitas yang berulang tapi terasa aman. Rumah kami tidak besar, tidak mewah. Tapi dulu, aku selalu merasa rumah ini cukup untuk melindungi kami semua. Aku ingat, sore itu tidak ada yang istimewa. Aku sedang di dapur, menunggu air mendidih ketika suara langkah kecil terdengar dari ruang tengah. Anakku pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Bukan lelah bermain, tapi lelah yang sulit dijelaskan oleh anak seusianya. Aku bertanya seperti biasa, "Capek, Nak?" Ia mengangguk pelan, lalu duduk dekat kakiku. Tangannya memegang ujung bajuku lebih erat dari biasanya. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya mengira mungkin ia sedang butuh ditemani. Sore-sore seperti ini sudah sering terjadi. Aku memasak, ia duduk diam, menonton tanpa benar-benar melihat. Sementara aku menunggu satu hal yang selalu sama setiap hari. Jam pulang suamiku. Aku tidak tahu bahwa sore itu adalah awal dari semua yang selama ini tidak ingin aku lihat. Jika kamu sedang mendengarkan cerita ini sambil memasak, menyetrika atau sekadar duduk sendiri, aku ingin kamu tahu, cerita ini tidak dimulai dengan teriakan, tapi dengan diam. Dan kadang, justru diam itulah yang paling berbahaya. Kalau di titik ini kamu merasa cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, kamu boleh tekan tanda suka. Bukan untuk aku, tapi sebagai tanda bahwa kamu masih di sini, mendengarkan. Karena aku juga berharap, waktu itu, aku lebih mau mendengarkan. Sejak sore itu, ada hal kecil yang berulang. Bukan sesuatu yang langsung membuatku panik, hanya perubahan-perubahan halus yang terlalu mudah untuk diabaikan. Anakku mulai pulang dengan langkah pelan. Tasnya sering diletakkan tanpa suara. Ia jarang langsung minta makan. Padahal dulu selalu begitu. Yang paling aneh, ia jadi sering menoleh ke arah pintu, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Aku masih menganggapnya biasa. Anak-anak punya banyak fase, kataku pada diri sendiri. Mungkin lelah, mungkin bosan, mungkin hanya ingin perhatian. Tapi setiap kali jam menunjukkan sore menjelang malam, bahunya menegang, nafasnya menjadi pendek, dan tangannya kembali mencari ujung bajuku. "Kenapa, Nak?" tanyaku suatu kali. Ia menggeleng, bukan menolak menjawab, seperti tidak tahu bagaimana caranya menjawab. Aku menenangkan, menyisir rambutnya, menyuruhnya mandi, mengajaknya makan lebih dulu. Lalu, suara kunci berputar di pintu. Aku menyebut nama suamiku dengan nada biasa. Anakku berdiri, terlalu cepat untuk anak yang katanya lelah. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di belakangku dan bersembunyi setengah badan. Saat itu aku tersenyum canggung. Kupikir anakku hanya sedang manja. Kupikir ini bukan apa-apa. Padahal naluri keibuanku sudah mengetuk pelan. Aku yang memilih tidak membukakan pintu itu. Kalau kamu seorang ibu, mungkin kamu pernah berada di posisi ini. Saat hati memberi tanda, tapi pikiran memilih menenangkan diri. Kalau kamu pernah, kamu boleh tulis di komentar. Tanpa detail, tanpa cerita panjang. Kadang, sekadar menulis pernah saja sudah cukup. Karena aku juga berharap, waktu itu, aku lebih mau mendengarkan. Aku mulai menyadari satu hal. Anakku tidak lagi hanya diam. Tubuhnya ikut berbicara. Setiap kali suara langkah suamiku terdengar dari luar pagar, bahu anakku terangkat. Seolah ada beban yang tiba-tiba diletakkan di sana. Ia tidak menangis, tidak meminta digendong. Ia hanya mendekat dan berdiri sangat dekat sampai aku bisa merasakan nafasnya di lenganku. Suatu malam, saat aku sedang menyendokkan nasi ke piringnya, tangannya gemetar. Sendoknya jatuh. Bunyi kecil itu membuatnya tersentak. "Ada apa, Nak?" tanyaku pelan. Ia menatapku lama,
Matanya berkaca-kaca, tapi tidak satupun air mata jatuh. Lalu ia bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Ibu, ayah pulang jam berapa?" Pertanyaan itu sederhana. Terlalu sederhana untuk membuatku curiga. Tapi cara ia bertanya, seperti sedang menyiapkan diri, membuat dadaku terasa sesak. Aku menjawab seperti biasa, berusaha terdengar tenang, berusaha terlihat normal. Padahal sejak saat itu, aku mulai menghitung waktu. Bukan lagi untuk menyiapkan makan malam, tapi untuk mengamati anakku sendiri. Aku memperhatikan caranya duduk, caranya menunduk, caranya menahan suara. Dan disitulah aku mulai merasa takut. Bukan pada suamiku, tapi pada kemungkinan bahwa selama ini, aku terlalu sibuk menjadi istri hingga lupa membaca bahasa tubuh anakku sendiri. Kalau kamu mendengarkan ini sebagai seorang ibu, dan ada satu adegan kecil yang terasa menohok, jangan diabaikan. Kadang anak-anak tidak tahu cara menjelaskan. Mereka hanya tahu cara bertahan. Dan aku baru menyadari itu saat semuanya sudah terasa berbeda. Aku mulai sadar, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Bukan karena bentuknya berubah, bukan juga karena perabotnya berganti. Tapi karena cara Arif memandang kami, terutama aku. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Kalau aku bercerita, ia hanya mengangguk. Dan yang paling membuatku gelisah, dia mulai sering pulang larut tanpa penjelasan jelas. Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lelah. Mungkin masalah kerja. Aku tidak mau jadi istri yang penuh curiga. Tapi naluri seorang ibu sulit dibohongi. Setiap kali Arif membuka pintu malam-malam, Dina selalu terbangun. Anak sekecil itu, tapi reaksinya aneh. Dia tidak pernah menyapa ayahnya, tidak pernah lari memelukku. Ia hanya menatap, lalu memelukku erat. Suatu malam, saat Arif mandi, Dina menarik ujung bajuku. Suaranya gemetar. "Bu, ayah itu marah ya sama Dina?" Aku terdiam. "Kenapa kamu nanya begitu, Nak?" Dina menunduk. Tangannya mencengkram baju tidurku. "Kalau ayah pulang, rumah rasanya dingin." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Anak tidak tahu cara berbohong dengan metafora. Kalau dia bilang dingin, berarti memang ada yang salah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar mendengarkan suara nafas Arif di sampingku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut berada di samping suamiku sendiri. Bukan karena dia kasar, tapi karena aku tidak tahu siapa dia sekarang. Dan sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselnya yang selalu terkunci, pesan yang cepat dihapus, nada suaranya yang berubah saat menerima telepon. Aku belum tahu apa yang sedang disembunyikan Arif. Tapi satu hal pasti, anakku merasakannya lebih dulu daripada aku. Dan sebagai seorang ibu, itu adalah pertanda yang paling menakutkan. Perubahan itu awalnya datang dari hal sepele. Sesuatu yang mungkin, kalau aku tidak sedang gelisah, akan aku abaikan begitu saja. Pagi itu, saat Arif mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala sebentar. Aku tidak berniat mengintip, sungguh. Tapi namanya muncul terlalu jelas. Bukan nama yang kukenal. Bukan rekan kerja. Bukan keluarga. Aku memalingkan wajah. Aku tidak mau jadi istri yang curiga tanpa bukti. Tapi sejak hari itu, kejadian-kejadian kecil mulai berulang. Arif kini selalu membawa ponselnya, bahkan ke kamar mandi. Kalau aku mendekat, dia refleks mematikan layar. Dan yang paling aneh, dia mulai sering bertanya hal-hal yang tidak biasa. "Kalau aku pulang agak malam, kamu nggak apa-apa kan?" Pertanyaan itu terdengar wajar, tapi nadanya seperti orang yang sedang menyiapkan alasan. Sore itu, Dina menolak tidur siang. Biasanya aku harus membujuk lama, tapi hari itu dia langsung memelukku. Kepalanya bersandar di dadaku. "Bu, ayah mau pergi ya?" Jantungku berdegup keras. "Pergi kemana, Nak?" Dina menggeleng. "Nggak tahu, tapi ayah sering bisik-bisik di telepon." Aku menelan ludah. Anak-anak tidak mengarang cerita seperti itu.
Mereka hanya menceritakan apa yang mereka dengar, tanpa tahu artinya. Malamnya, saat Arif tertidur lebih dulu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah sunyi, tapi pikiranku ribut. Aku mencoba mengingat-ingat. Sejak kapan semua ini berubah? Sejak kapan Dina menjadi penakut? Sejak kapan aku merasa harus waspada di rumah sendiri? Aku belum berani bertanya langsung. Belum berani membuka apa yang mungkin akan mengubah hidup kami. Tapi satu hal sudah pasti. Ini bukan sekedar prasangka. Dan aku tahu, kebenaran itu sedang mendekat. Pelan, tapi pasti. Malam itu hujan turun pelan tapi lama. Bukan hujan yang deras dan bising. Justru hujan yang membuat rumah terasa semakin sunyi. Arif bilang dia akan pulang terlambat. Aku hanya mengangguk. Tidak bertanya, tidak menahan. Entah sejak kapan aku mulai lelah berpura-pura tenang. Dina sudah tertidur lebih dulu. Aku menyelimutinya, mencium keningnya, lalu mematikan lampu kamar. Saat aku hendak menutup pintu, matanya terbuka sedikit. "Bu, kalau ayah pulang, bangunin Dina ya?" Aku tersenyum tipis. "Iya, Nak." Tapi dalam hati aku bertanya, kenapa anak sekecil ini begitu takut kehilangan kehadiran ayahnya? Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam, ketika pintu akhirnya terbuka. Arif masuk pelan, seperti tidak ingin diketahui siapapun. Jaketnya basah, rambutnya lembab. Tapi bukan itu yang membuat dadaku terasa sesak. Dia langsung menuju kamar mandi, tanpa menoleh ke arahku yang duduk di ruang tamu. "Capek?" tanyaku berusaha terdengar biasa. "Iya," jawabnya singkat, tanpa menatap. Saat dia meletakkan tasnya di sofa, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah kertas kecil, terlipat rapi. Refleks aku mengambilnya. Bukan niat membaca, sungguh. Tapi lipatannya terbuka sendiri. Nama sebuah rumah sakit tercetak jelas di atasnya. Tanganku gemetar. Bukan karena aku tahu segalanya, tapi karena aku tahu ini bukan urusan kantor. Arif keluar dari kamar mandi dan berhenti saat melihat kertas itu di tanganku. Untuk sesaat, kami saling menatap. Tidak ada kata, tidak ada kemarahan. Hanya keheningan yang berat. "Apa itu?" tanyaku pelan. Dia menarik napas panjang. "Nanti aku jelasin." Jawaban itu adalah jawaban orang yang menunda kebenaran. Malam itu aku tidak memaksa, tidak bertanya lagi. Tapi sejak saat itu satu hal berubah dalam diriku. Aku sadar, aku tidak lagi berhadapan dengan suami yang hanya lelah bekerja. Aku sedang berdiri di ambang cerita lebih besar. Dan apapun kebenarannya nanti, hidup kami tidak akan pernah sama. Pagi itu rumah terasa canggung. Tidak ada pertengkaran semalam, tapi juga tidak ada kehangatan. Arif bersikap seperti biasa, terlalu biasa. Menyiapkan kopi, membaca ponsel, lalu duduk tanpa banyak bicara. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Aku mengantar Dina ke sekolah. Dengan perasaan yang berat. Tangannya menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya. "Bu, nanti jemput Dina kan?" "Iya," jawabku cepat. Saat balik ke rumah, aku menemukan Arif sudah berganti pakaian. Dia tidak berangkat kerja. Itu jarang sekali terjadi. "Kita perlu ngomong," katanya. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak kami tidak jauh, tapi rasanya seperti terpisah dinding tebal. Arif mengusap wajahnya berkali-kali, tanda orang yang sedang menimbang kata. "Kertas itu," katanya akhirnya, "aku cuma nemenin teman." Aku menatapnya, tidak memotong, tidak menyela. "Teman kantor? Lagi ada urusan keluarga?" "Rumah sakit apa?" tanyaku pelan. Dia menyebutkan namanya. Suaranya datar, terlalu terlatih. Aku mengangguk, tapi dadaku terasa semakin sesak. Penjelasan itu terlalu rapi, seperti sudah dipersiapkan. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" "Aku nggak mau kamu kepikiran." Kalimat itu membuatku hampir tersenyum getir. Karena justru dengan tidak bercerita, pikiranku sekarang penuh dengan kemungkinan terburuk. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tentang ponselnya, tentang telepon malam-malam,
tentang perubahan Dina, tapi aku menahan diri. Kadang kebenaran tidak muncul karena dipaksa, tapi karena lawan bicara kelelahan menyimpannya. Sebelum berangkat, Arif berdiri di depan pintu. Percaya sama aku ya. Aku mengangguk. Tapi untuk pertama kalinya, aku sadar, percaya dan merasa aman adalah dua hal yang berbeda. Dan hari itu, aku pulang menjemput Dina dengan satu perasaan yang tidak pernah kurasakan sebagai seorang istri. Aku sedang bersiap, bukan untuk bertanya, tapi untuk menerima apapun jawaban yang akan datang. Siang itu, aku tidak berniat pergi kemana-mana. Hujan semalam masih menyisakan udara lembab, dan pikiranku belum benar-benar tenang. Aku hanya ingin rumah rapi supaya kepalaku ikut rapi. Saat membereskan kamar, aku menemukan tas kerja Arif tertinggal. Biasanya tas itu tidak pernah jauh dari dirinya. Aku mengangkatnya, berniat memindahkannya ke lemari. Tapi saat tas itu terbalik, sesuatu jatuh ke lantai. Bukan dokumen kantor, bukan juga buku catatan. Sebuah foto hasil cetak. Aku memungutnya perlahan. Jantungku langsung berdebar. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat kurus, dan di pergelangan tangannya terpasang gelang pasien. Di sudut foto, terlihat tangan Arif menggenggam tangannya. Aku mengenali tangan itu. Aku mengenali jam itu. Tanganku gemetar, bukan karena cemburu, tapi karena bingung. Perempuan itu bukan orang asing yang sedang disembunyikan. Wajahnya tidak muda, tidak juga tampak seperti ancaman rumah tangga. Dia terlihat sakit. Aku duduk di lantai, bersandar ke tempat tidur. Kepalaku terasa penuh. Semua potongan kecil yang selama ini berserakan mulai menyusun diri. Rumah sakit, telepon larut malam, kepulangan yang terlambat, wajah Arif yang lelah. Saat itulah pintu depan terbuka. Arif pulang lebih cepat dari biasanya. Dia berhenti saat melihatku duduk di lantai. Foto itu di tanganku. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi cerita rapi. Itu siapa? Tanyaku pelan. Arif menutup pintu, lalu duduk berhadapan denganku. Bahunya turun, seolah dia baru saja meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Itu ibuku. Aku terdiam. Ibunya telah lama tinggal terpisah. Tidak dekat, jarang disebut. Dan selama ini, aku tidak pernah tahu kalau kondisinya separah itu. Kenapa kamu nggak bilang? Saya takut kamu khawatir. Dan Dina ikut kepikiran. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ketakutanku tidak berubah menjadi kemarahan, tapi menjadi rasa bersalah. Karena aku hanya melihat Arif sebagai suami yang menjauh, bukan sebagai anak yang sedang kelelahan menjaga orang tuanya. Namun, di balik itu, satu pertanyaan masih menggantung. Kalau ini soal ibunya, kenapa semua terasa seperti rahasia besar? Dan aku tahu, cerita ini belum selesai. Belum sama sekali. Arif tidak langsung bicara malam itu. Kami hanya duduk berdampingan di sofa, tanpa saling menatap. Foto itu masih ada di tanganku. Terasa berat, meski hanya selembar kertas. Aku nggak pernah cerita soal ibuku, katanya akhirnya. Suaranya rendah. Karena dari dulu, hubunganku sama beliau nggak pernah sederhana. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Arif bukan sebagai suami, tapi sebagai seorang anak yang sedang kelelahan. Ibunya jatuh sakit hampir setahun lalu. Gagal ginjal stadium akhir. Butuh cuci darah rutin. Butuh pendamping. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saudara-saudaranya saling menjauh. Masalah lama. Luka lama yang tidak pernah sembuh. Aku datang sekali. Terus nggak bisa berhenti. Setiap kunjungan membuatnya merasa bersalah. Setiap pulang ke rumah, membuatnya merasa seperti mengkhianati seseorang. Dia memilih diam karena tidak tahu harus berdiri di sisi siapa. Aku takut kalau aku cerita, kamu akan minta aku berhenti ke sana, katanya pelan. Aku juga takut, kalau aku berhenti, aku akan menyesal seumur hidup. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena aku mulai melihat konflik yang tidak pernah aku tahu. Aku pulang malam karena habis dari rumah sakit.
Telepon-telepon itu dari dokter, dari perawat. Aku nggak mau Dina dengar. Aku teringat Dina, ketakutannya, kecemasannya yang tidak punya bentuk. Dan saat itu aku sadar, anak kita tidak takut pada ayahnya. Dia takut pada ketidakhadiran emosional yang tidak bisa ia mengerti. Aku salah, kata Arif. Aku tahu. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan berlebihan, hanya pengakuan yang terlambat. Aku menghela napas panjang. Dalam hidup berumah tangga, ternyata ada luka yang tidak muncul karena orang ketiga, tapi karena masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan malam itu, aku mengerti satu hal. Cerita ini bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang pilihan-pilihan sunyi yang diam-diam menggorogoti sebuah keluarga. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan pelan, seperti orang yang baru sembuh dari demam. Badan terasa lebih ringan, tapi belum benar-benar sehat. Arif tidak lagi menyembunyikan kegiatannya. Dia pamit kalau ke rumah sakit. Dia cerita kalau ibunya harus cuci darah 2 kali seminggu. Dia pulang lebih malam, tapi sekarang aku tahu kemana dia pergi. Dan justru disitulah masalah baru muncul. Dina mulai sering bertanya, "Bu, kenapa ayah sering tidak di rumah?" Aku kehabisan jawaban yang aman. Karena sekarang, apapun yang kukatakan terasa seperti membela satu pihak dan mengabaikan yang lain. Suatu malam, setelah Dina tertidur, aku dan Arif duduk di meja makan. Tidak ada emosi meledak, hanya kelelahan yang sama di wajah kita berdua. "Aku capek," kataku jujur. "Aku tahu," jawabnya cepat. "Bukan capek fisik, tapi capek menunggu." Arif menunduk, tangannya saling menggenggam. "Aku nggak bisa ninggalin ibu," katanya. "Aku juga nggak bisa terus sendirian di rumah." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak saling menyerang, tapi saling melukai. Sebagai istri, aku butuh kehadiran. Sebagai anak, dia dibutuhkan. Dan sebagai orang tua, kami berdua sedang gagal membuat anak kita merasa aman. Malam itu, kami tidak menemukan solusi. Tidak ada kesepakatan. Hanya kesadaran pahit bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Aku masuk kamar dengan perasaan yang campur aduk. Aku mencium Dina yang tertidur pulas, lalu duduk di sampingnya lebih lama dari biasanya. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika suatu hari nanti aku berada di posisi Ibu Arif, apa aku akan berharap anakku memilihku atau keluarganya? Dan pertanyaan itu tidak punya jawaban yang membuat hati tenang. Telepon itu berdering pukul 2 malam. Bunyi yang tidak pernah membawa kabar baik. Arif langsung terbangun sebelum aku sempat bertanya. Wajahnya berubah saat mendengar suara di seberang sana. Tidak panik, tapi tegang, seperti orang yang lama menunggu kabar buruk. "Aku kesana sekarang," katanya singkat. Aku ikut. Aku bangun. Jantungku berdebar cepat. "Ada apa?" "Ibu drop. Harus segera ke rumah sakit." Tidak ada waktu diskusi. Tidak ada rencana cadangan. Dina masih tertidur lelap di kamarnya. Arif berdiri di depan pintu, ragu. Untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungan yang benar-benar telanjang di wajahnya. "Aku ikut," kataku. Dia menoleh, terkejut. "Kamu nggak harus," katanya. "Aku mau," potongku. "Kita keluarga." Kami membangunkan Dina pelan-pelan. Matanya sembab, suaranya kecil. "Bu, kita mau kemana?" "Menemani ayah," jawabku, sambil memeluknya. Perjalanan malam itu sunyi. Lampu jalan seperti berlari mundur. Hujan tipis kembali turun. Di kursi belakang, Dina tertidur lelap di pangkuanku. Aku mengelus rambutnya, mencoba menenangkan diriku sendiri. Di rumah sakit, suasana dingin menyambut. Bau antiseptik, langkah cepat perawat. Arif berbicara dengan dokter, sementara aku duduk bersama Dina di bangku penunggu. Tangannya menggenggam jariku erat, seolah takut aku menghilang. Beberapa saat kemudian, Arif mendekat. Matanya merah. "Kondisinya kritis," katanya lirih. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Yang aku tahu, malam itu garis batas dalam hidup kami bergeser. Masalah ini tidak lagi milik Arif sendirian, tidak lagi milik masa lalunya. Malam itu menjadi milik kami semua. Dan sejak saat itu, aku sadar, tidak ada pilihan untuk hanya menjadi penonton. Aku pertama kali melihat Ibu Arif dari balik tirai ruang perawatan. Tubuhnya tampak jauh lebih kecil dari bayanganku. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan suara mesin medis menjadi satu-satunya irama di ruangan itu. Arif berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut melepaskannya walau sedetik.
Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri agak jauh, bersama Dina. "Bu, itu siapa?" bisik Dina. "Itu nenek," jawabku pelan. Dina menatapku, lalu kembali ke arah ranjang. Tidak ada rasa takut. Hanya rasa ingin tahu yang polos. Saat akhirnya aku masuk, Ibu Arif membuka matanya perlahan. Pandangannya jatuh padaku. Lama. Seolah mencoba mengingat. Atau mungkin menilai. "Kamu istrinya Arif?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Tangannya bergerak pelan. Seolah ingin memastikan aku benar-benar ada. Tatapannya berubah. Ada sesuatu di sana. Penyesalan mungkin? Atau rasa bersalah yang terlalu lama disimpan. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. "Aku banyak merepotkan." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menggeleng cepat. "Ibu tidak merepotkan." Itu bukan kalimat sopan. Itu jujur. Aku melihat Arif menunduk. Bahunya bergetar sedikit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat beban itu berkurang dari wajahnya. Bukan karena masalah selesai, tapi karena dia tidak lagi sendirian memikulnya. Dina mendekat perlahan. "Nenek, sakit ya?" tanyanya polos. Ibu Arif tersenyum lemah. "Iya, Nak." Dina mengangguk, lalu meletakkan boneka kecilnya di samping bantal. "Biar nemenin." Dan saat itu aku sadar, kadang yang menyembuhkan bukan obat atau keputusan besar, tapi kehadiran yang tidak menghakimi. Malam itu di ruang perawatan yang ingin, aku berhenti merasa sebagai orang luar. Aku masih istri, dia masih ibu. Dan di antara kami, ada satu orang yang kami cintai dengan cara berbeda, tapi tujuan yang sama. Setelah malam panjang di rumah sakit itu, hidup tidak berhenti. Tidak ada jeda untuk mencerna semuanya. Pagi tetap datang, Dina tetap harus sekolah, dan pekerjaan rumah tetap menunggu. Arif kini lebih sering bolak-balik rumah sakit. Kita membuat jadwal seadanya, menyesuaikan dengan kondisi yang selalu berubah. Tidak rapi, tidak ideal, tapi cukup untuk bertahan. Aku mulai mengurus lebih banyak hal sendirian. Menyiapkan Dina, menjemput, memasak, membereskan rumah. Tidak ada yang luar biasa. Justru itu yang melelahkan. Karena di sela-sela rutinitas, pikiranku terus bertanya, sampai kapan begini? Suatu sore, Dina pulang dengan wajah murung. "Bu, temen Dina bilang ayah Dina gak sayang lagi sama Dina." Aku terdiam. Kenapa mereka bilang begitu? "Karena ayah jarang jemput," jawabnya lirih. Kalimat sederhana itu menusuk. Anak-anak tidak tahu konteks. Mereka hanya melihat kehadiran atau ketiadaan. Aku memeluk Dina erat. "Ayah sayang," kataku yakin. "Cuma lagi ada yang harus ditolong." Malamnya aku menyampaikan itu ke Arif. Dia terdiam lama, lalu mengusap wajahnya. "Aku nggak mau Dina merasa ditinggal," katanya pelan. "Tapi dia sudah merasa begitu," jawabku jujur. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menyalahkan. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa setiap pilihan punya harga, dan harga itu sering dibayar oleh anak-anak. Malam itu Arif duduk lebih lama di samping Dina sebelum tidur. Membacakan cerita, mengelus rambutnya, memastikan dia terlelap. Aku memperhatikan dari ambang pintu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat usaha yang nyata. Bukan janji. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi mungkin ini awal dari cara baru untuk bertahan. Bukan dengan sempurna, tapi dengan sadar bahwa keluarga adalah tentang menyesuaikan diri, bukan menghindari luka. Dokter memanggil kami siang itu. Wajahnya tenang, tapi kalimatnya tidak memberi ruang untuk berharap terlalu jauh. Kondisi Ibu Arif memburuk. Cuci darah tidak lagi cukup. Tubuhnya semakin lemah. Ada satu pilihan, perawatan intensif di rumah, tapi butuh pendamping penuh. Arif terdiam. Aku tahu. Kalimat itu berarti waktu, tenaga, dan kehadiran. Semuanya. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa senyap. Dina tertidur di kursi belakang. Arif memegang setir lebih kencang dari biasanya. "Aku mau ibu tinggal dekat," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Dekat? Itu maksudnya?" Dia menelan ludah. "Di rumah kita." Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke air tenang. Tidak menimbulkan suara besar, tapi riaknya panjang. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena menolak, tapi karena aku harus jujur pada diri sendiri. Rumah kita kecil. Rutinitas kita rapuh.
Dina sedang belajar merasa aman kembali. Dan aku sedang belajar tidak menumpuk lelah sendirian. Malam itu aku duduk di samping Dina menatap wajahnya yang tidur pulas. Aku membayangkan perubahan yang akan datang. Alat medis, jadwal baru, perhatian yang terbagi. Aku juga membayangkan penyesalan Arif jika ibunya menjalani hari-hari terakhir sendirian. Keputusan ini tidak punya versi yang benar sepenuhnya. Aku kembali ke ruang tamu. Arif menatapku. Menunggu. Kita coba. Tapi kita atur. Demi Dina. Bahunya turun, napasnya panjang. Bukan lega sepenuhnya, melainkan seperti menerima tanggung jawab yang lebih berat. Malam itu, kami tidak merayakan apapun. Tidak ada pelukan panjang. Hanya kesepakatan sunyi bahwa hidup kami akan berubah. Dan perubahan itu harus kami jalani bersama atau tidak sama sekali. Hari Ibu Arif pindah ke rumah kami. Hujan kembali turun. Bukan hujan deras, hanya rintik yang membuat segalanya terasa lebih lambat. Kami menyiapkan kamar kecil di dekat ruang tamu. Tempat tidur tambahan, alat medis, dan suara mesin yang pelan tapi konstan. Rumah yang dulu sunyi kini punya irama baru, ritme yang asing. Dina berdiri di ambang pintu, memegang tanganku erat. Bu, nenek tinggal lama. Aku menunduk, menyamakan tinggi badan dengannya. Sebentar nak, kita temani. Dia mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Hari-hari berikutnya berjalan hati-hati. Arif berusaha membagi waktu. Aku berusaha menjaga rutinitas Dina tetap utuh. Jam makan, jam belajar, jam tidur. Tapi perubahan tetap terasa. Televisi sering dimatikan. Suara tertahan. Gerak diperlambat. Suatu malam, Dina menangis tanpa suara. Aku menemukannya memeluk bantal di kamarnya. Bu, Dina takut, katanya lirih. Takut apa? Takut ayah lebih sayang nenek. Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Aku memeluknya erat. Ayah sayang Dina, sama besarnya. Tapi sekarang ayah sering di kamar nenek. Aku tidak bisa menyangkal fakta itu. Yang bisa kulakukan hanya memastikan Dina tidak merasa tersisih. Malam itu aku berbicara pada Arif. Tidak dengan nada menuntut, hanya jujur. Dina butuh kamu, sekarang. Arif mengangguk. Sejak itu, dia membuat kebiasaan kecil. Membacakan cerita sebelum tidur, menanyakan harinya, duduk sebentar di sampingnya meski hanya 5 menit. Tidak lama, tapi konsisten. Pelan-pelan Dina mulai tenang. Bukan karena situasi membaik, tapi karena dia merasa diperhatikan kembali. Dan rumah ini belum kembali seperti dulu. Tapi mungkin kami sedang belajar membangun versi baru, yang lebih jujur, meski tidak sempurna. Kondisi Ibu Arif menurun cepat. Dokter tidak lagi bicara soal kemungkinan sembuh. Kalimatnya berubah, lebih pelan, lebih hati-hati, seolah setiap kata tidak ingin melukai tapi tetap harus jujur. Hari-hari di rumah terasa seperti waktu yang dipinjam. Kami menjalani rutinitas dengan lebih lembut. Tidak ada suara keras, tidak ada keluhan, bahkan perdebatan kecil pun terasa tidak pantas. Arif hampir tidak pernah jauh dari ibunya. Aku melihatnya duduk berjam-jam di samping ranjang. Kadang hanya menggenggam tangan, kadang berbicara pelan tentang hal-hal sederhana. Tentang cuaca, tentang Dina, tentang masakan yang sering dibuat ibunya. Suatu sore, Ibu Arif memanggilku. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu capek," katanya lirih. Aku tersenyum kecil. Sedikit, dia menatapku lama. "Terima kasih sudah jaga anakku." Aku terdiam. Kata-kata itu datang di saat yang tidak kuduga. "Dia bukan hanya anak ibu," jawabku pelan. "Dia suami saya." Ibu Arif mengangguk.
Matanya berkaca-kaca. Kalau nanti saya nggak ada, jangan biarkan dia menutup diri lagi. Dadaku terasa sesak. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Saya janji. Meski aku tahu, janji itu berat. Malam itu Dina mendekat ke kamar neneknya. Dia membawa segelas air kecil. Nenek harus minum biar kuat, katanya polos. Ibu Arif tersenyum lemah. Terima kasih, Nak. Aku berdiri di ambang pintu menyaksikan adegan itu dengan dada penuh. Di tengah semua kelelahan dan ketakutan, ada kelembutan yang lahir tanpa diminta. Dan saat itu aku sadar, kehadiran Ibu Arif di rumah ini, meski menyakitkan, telah mengajarkan kami sesuatu yang tidak pernah kami pelajari sebelumnya. Cara mencintai tanpa menuntut waktu yang panjang. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Matahari naik perlahan, seperti hari-hari lain yang tampak biasa. Tapi sejak membuka mata, aku tahu ada yang berbeda. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku bangun dan berjalan ke kamar Ibu Arif. Pintu setengah terbuka. Arif duduk di kursi kecil di samping ranjang. Kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam tangan ibunya. Masih menggenggam, meski nafas itu sudah berhenti. Aku berhenti di ambang pintu. Tidak melangkah masuk, tidak berkata apa-apa. Ada momen yang tidak perlu kata, hanya kehadiran. Aris menoleh. Matanya merah, tapi kering. Ibu sudah pergi, katanya pelan. Aku mengangguk. Dadaku sesak, tapi air mata belum turun. Aku mendekat, meletakkan tanganku di bahunya. Tidak untuk menenangkan, hanya untuk mengatakan bahwa dia tidak sendiri. Dina berdiri di belakangku, masih mengantuk. Bu, nenek tidur ya? Aku berlutut, memeluknya. Iya, Nak, tidur panjang. Dina mendekat keranjang, memandang wajah neneknya lama. Nenek nggak sakit lagi ya? Aku mengangguk. Nggak lagi. Hari itu berjalan seperti mimpi yang pelan. Orang datang dan pergi, doa dibacakan. Tangisan terdengar, tapi tidak berlebihan. Semuanya terasa tertahan, seperti kami semua sedang belajar menerima dengan perlahan. Aku memperhatikan Arif. Dia tidak roboh, tidak juga kuat sepenuhnya. Tapi dia berdiri, menyalami orang, mengurus hal-hal kecil. Seperti orang yang akhirnya menutup satu bab hidup. Dengan tangan gemetar, tapi tetap menutupnya. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Bahwa perpisahan ini tidak memisahkan kami. Justru, ia menyatukan kami dengan cara yang sunyi dan dewasa. Setelah semua kembali sunyi, rumah kami pelan-pelan menemukan ritmenya lagi. Tidak sama seperti dulu. Dan mungkin tidak akan pernah sama. Tapi ada ketenangan baru, yang lahir dari kejujuran dan kebersamaan. Arif tidak lagi pulang larut dengan wajah tertutup. Dia masih lelah, tentu. Tapi sekarang, lelahnya dibagi, bukan disimpan. Dina mulai tertawa lebih sering. Kadang menyebut nama neneknya dalam cerita kecil, tanpa sedih. Hanya ingatan yang hangat. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang tamu, Dina berkata, "Bu, nenek sekarang jaga kita dari jauh ya?" Aku tersenyum. "Iya, Nak." Arif menoleh ke arahku. Tatapannya tenang. "Terima kasih," katanya pelan. Bukan hanya untuk hari-hari terakhir ibunya, tapi untuk keputusan-keputusan sunyi yang kami ambil bersama. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa keluarga tidak selalu tentang kebahagiaan yang utuh. Kadang, keluarga adalah kesediaan untuk tinggal saat keadaan tidak nyaman. Tentang memilih hadir meski tidak siap. Tentang mencintai, tanpa menunggu semuanya persempurna. Dan jika kamu sedang mendengarkan cerita ini sambil menjalani rutinitasmu, memasak, mencuci, atau sekedar duduk sendiri, mungkin kamu juga sedang berada di persimpangan yang sunyi. Kalau iya, ingatlah satu hal. Keputusan yang paling berat seringkali adalah yang paling bermakna. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir.
Kalau kisah ini terasa dekat di hatimu, kamu boleh berbagi di kolom komentar. Bukan untuk ramai-ramai, tapi untuk saling menguatkan. Dan jika kamu ingin mendengarkan cerita lain seperti ini, kamu tahu harus kemana kembali.